Shalom, senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara beribadah sekalipun tidak bertatap muka dan hanya bertemu di udara. Tetapi Allah kita adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu. Kasihnya, sayangnya, cintanya, kuasanya, hadiratnya yang ada di ruangan ini ada menyertai saudara-saudara juga. Supaya imanmu kuat, supaya imanmu bertambah, saya akan bagikan beberapa kesaksian dari rekan-rekan saudara seiman yang menyaksikan tayangan ini pada tayangan-tayangan yang lalu dan mengirimkan permohonan doa supaya imanmu dikuatkan, juga iman teman-teman yang melayani hari ini juga bisa dikuatkan, karena Tuhan masih ada dan Tuhan masih bekerja. Dia masih harapan kita. Ibu Uli waktu itu menghubungi kami sambil menangis karena semua keluarga besar termasuk beliau, istri, anak semua dinyatakan positif COVID dan sudah kehilangan indera pengecap, indera pernapasan. Tetapi beliau sudah mengirimkan kesaksian dan berkata, "Puji Tuhan, kami semua sudah negatif. Terpujilah Tuhan Yesus yang sangat baik yang telah menyembuhkan kami." Seseorang bernama Pak Dwi mengirimkan permohonan doa karena istri dan anaknya juga mengalami gejala yang sama. Tetapi sekalipun hasil tes masih positif, mereka sekarang sudah dalam keadaan sehat, tidak panas, semua indera pengecap, indera penciuman sudah kembali, dan kami memuji Tuhan untuk itu. Ibu Siska mengirimkan permohonan doa, minta tolong didoakan untuk anaknya yang sakit tiroid, asam lambung, lalu kuat merokok, dan beliau mengirimkan jawaban doa, kesaksian bahwa keadaan anaknya sudah membaik. Puji Tuhan. Satu ibu mengirimkan kesaksian, Ibu Ade, ini jauh di Sulawesi sana. Shalom Ibu Ade, terima kasih buat kesaksiannya. Mengirimkan permohonan doa supaya anaknya diterima bekerja. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan hari-hari ini, tetapi kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada manusia yang dapat tutup. Ibu Ade mengirimkan pujian bahwa puji Tuhan, anakku sudah dinyatakan lulus dan akan diterima sebagai pegawai negeri sipil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang begini-begini loh saudara, yang bikin kami nggak patah semangat melayani Tuhan. Ibu Esther, ini Ibu Esther di Jakarta ya, beberapa waktu lalu dengan panik menghubungi kami minta didoakan untuk suami dan putranya. Hari ini putranya sudah sembuh, sehat sama sekali, sudah negatif. Bu Esther juga sudah tidak demam, sudah kembali indera penciumannya, semua sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan ya, itu saja kesaksian yang saya bisa bacakan hari ini. Saudara-saudara, sementara kita memuji menyembah Tuhan, saya dukung saudara, saya dorong saudara, yuk cari Tuhan, ikut nyembah bersama kami, berharap sama Tuhan. Saat mungkin rasanya sudah tidak ada harapan, Tuhan Yesus sayang sama saudara. Tuhan Yesus masih mengulurkan tangannya buatmu. This is not the end. This is not the end. Masih ada uluran tangan. Kirimkan permohonan doa saudara. Yuk kita sepakat dalam doa, karena Tuhan yang kita sembah masih mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan sama-sama. Brother Jim akan pimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita karena Tuhan kita, Sang Pengharapan itu memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur dengan pujian ini. Sama-sama katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Kami deklarasikan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan, biar bumi bergoncang, biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar mengenal cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Katakan saudara, shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Hey, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya, amin. Itulah alasan kami tetap memuji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya, amin. Itulah alasan kami terus memuji, bersyukur Tuhan, berharap kepadamu, karena Engkau Tuhan kami yang setia.
Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Segalanya yang ada di bawah kolong langit ini akan berlalu, tetapi Engkau dan firman-Mu tetap selama-lamanya menjadi jaminan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami mau katakan bahwa Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Amin. Di saat ku bimbang, ya Tuhan kami akui ini Tuhan, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan, padamu ya Tuhan mataku memandang, Yesus, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, haleluya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh, Tuhan ku percaya janji-Mu, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Katakan kepada dia saudara, haleluya, padamu menjaga, yang berharap kepada
janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Engkaulah alasan kami berdiri sampai hari ini. Engkaulah pengharapan kami, kami percaya Tuhan, Engkau setia. Oh Yesus, 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 padamu kami berharap, padamu kami bersyukur, padamu kami percaya. Ya Bapa Yesus Tuhan, padamu kami memandang, padamu kami bersuka ya Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Irada lama syuri biata kabawa yang gede. Oh haleluya. Irada lama syur karena lahan dari Libya syur. Yesus, oh Yesus, kami berseru kepadamu. Yesus, Yesus, pengharapan kami. Yesus, oh Yesus. Tuhan kekuatan, oh dahsyat dan ajaib kejadian kami di dalam-Mu. Ya Allah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Pengharapan kami, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Dengar seruan anak-anak. pertolonganku datang dari Anak-anak-Mu Tuhan. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Let hope returns right now. pertolonganku datang dari Let hope returns in Jesus' name. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Holy Spirit, we welcome you. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus Yesus yang menjadi harapan dan tumpuan kami satu-satunya. We welcome you, Lord. Kau tahu Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak-Mu yang sedang beribadah bersama kami secara online. Mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau bukan Allah yang meninggalkan anak-anak-Mu. Kau berkata, Kau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Kau mengirimkan seorang penolong bagi kami. Roh Kudus ada beserta kami. Tuhan, Kau lihat mereka yang sedang mengulurkan tangan hari ini. Mereka yang sedang mengulurkan tangan saat ini, detik ini. Jumpai mereka satu persatu, Roh Kudus. Jumpai mereka satu persatu hari ini, Tuhan Yesus. Kau yang berkata Kau rela meninggalkan domba yang 99 hanya demi satu domba yang berharga di mata-Mu, yang terplecok jatuh ke jurang. Kau selalu mengulurkan tangan kepada mereka yang berseru mencari Engkau, Tuhan Yesus. Hari ini ulurkan tangan-Mu sekali lagi, ya Tuhan yang baik. Ulurkan tangan-Mu sekali lagi, sebab anak-anak-Mu membutuhkan Engkau. Let hope returns, let hope restore. Biarkan harapan kembali, dan biarkan harapan dipulihkan sekali lagi, sebab Engkaulah harapan itu sendiri. Demi nama Yesus, kami siap belajar firman dan dikuatkan, dan siap mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Siapkan Alkitabnya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara adalah intervensi dari Tuhan. Karena tim tahu, worship leader, Brother Jim tahu apa yang sebetulnya mau saya sampaikan hari ini. Sebetulnya judul khotbah hari ini harusnya adalah pengharapan yang bukan di dunia ini, atau dunia ini bukan harapan kita. Sudah disiapkan, tetapi saat semalam saya berdoa bersama istri dan anak, saat kami secara khusus berdoa buat setiap pokok-pokok doa, permohonan doa yang masuk. Dan saat saya tertidur dalam hadirat Tuhan, saat saya tidur, dan Tuhan intervensi persiapan khotbah ini dengan apa yang Tuhan mau Anda dengar hari ini. Secara detail Tuhan menjelaskan, dan saya terbangun dengan khotbah yang diubahkan. Saya buka mata dan wah, ini sungguhan Tuhan. Saya tahan sampai satu hari saya berpikir, ini saja yang sudah disiapkan. Kenapa mesti diganti? Tetapi hati ini tidak tenang, saudara. Hati ini tidak enak kalau saudara tidak mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Sebagai hamba Tuhan, saya memilih untuk taat. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasal ke-8. Bukan bagian Alkitab yang baru, saya percaya Anda semua sudah pernah baca, sudah pernah dengar ini dikhotbahkan. Yohanes pasal 8, mulai ayat kedua sampai ayat 11. Yohanes pasal 8, ayat kedua sampai 11. Sebelum kita baca, sebelum saya baca buat saudara, Anda harus ngerti gini. Kisah ini, cerita ini dicatat, bukan cerita ya, maaf, ini kisah betulan terjadi, dicatat, hanya ada di Injil Yohanes. Anda tidak temukan ini di bagian-bagian catatan Injil yang dicatat oleh Dr. Lukas, oleh Markus, oleh Matius, si orang Lewi, itu si pemungut cukai itu. Anda tidak temukan. Kenapa? Saya menduga-duga, saya mengira-ngira, karena peristiwa ini tidak enak dicatat, terutama kalau yang mencatat adalah orang Yahudi tulen, sebab ini akan mengganggu stabilitas dari orang-orang yang berkuasa, para penguasa rohani. Orang kalau sudah punya posisi rohani, posisi agamawi, kadang tidak mau disinggung. Dan ini sebetulnya aib untuk dicatat, tetapi ini ada, dan oleh kedahsyatan kemahakuasaan Allah lewat kuasa Roh Kudus, Rasul Yohanes mencatatnya buat saudara dan saya. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 2. Pagi-pagi benar, maksudnya Tuhan Yesus, berada lagi di bait Allah. Jadi situasinya terjadi di bait Allah di Yerusalem, bukan di sebuah rumah ibadat atau sinagog seperti yang sering kita baca, tetapi ini betul-betul di bait Allah yang besar itu, yang dulu dirancang Daud, dibangun oleh Salomo,
lantas dihancurkan berkali-kali, lantas diperbaiki lagi, dan pada zaman ini sudah jauh lebih megah, jauh lebih mewah, jauh lebih besar karena dipugar, direnovasi oleh Herodes. Tuhan Yesus pagi-pagi sudah datang di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi situasinya adalah Tuhan Yesus sedang memberitakan firman. Dia memberikan apa yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Karena kita selalu berpikir kita itu hidup butuh roti. Kalau orang Indonesia bilangnya butuh nasi, lauk pauk, butuh uang. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari uang, ada sesuatu yang lebih dari roti. Minuman, makanan dimakan lalu berakhir di jamban. Uang dikumpulkan lalu habis terpakai. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah roti yang hidup, adalah bread of life, adalah living bread. Adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan, mengubahkan, dan membebaskan. Itu sebabnya rakyat dikatakan berbondong-bondong datang. Anda pun harus punya rasa lapar seperti mereka. Ia duduk dan mengajar mereka, ayat 3, maka ahli-ahli Taurat, lihat, spiritual establishment, orang-orang yang punya posisi rohani mulai terganggu, mulai merasa tersaingi. Ahli-ahli Taurat datang dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ada seorang yang sedang mengalami tragedi hari itu. Perempuan ini sedang mau disidang rame-rame dan dibawa ke depan Yesus untuk disidang. Artinya perempuan ini sedang ketakutan pasti. Karena ini bukan kata orang, ini bukan gosip, ini bukan video 19 detik yang beredar. Ada yang tertawa pasti suka baca berita ya. Ini adalah kejadian nyata karena perempuan ini ditangkap oleh orang-orang agamawi itu, oleh orang-orang agamis itu saat kejadian, sedang di tempat kejadian perkara, saudara ya. Sedang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Kalau Anda jadi perempuan ini, perasaanmu gimana? Sudah malu, mungkin tidak dengan berpakaian lengkap ditangkapnya, diarak ke depan umum dan ditaruh di tengah-tengah masyarakat yang semua sedang ngumpul, bukan di tempat sepi tetapi di bait suci, di bait Allah di Yerusalem, dan sedang ngumpul mendengarkan khotbah Yesus. Harapan hilang sepertinya. Wanita ini sedang menatap bahwa sebentar lagi dia akan bertemu dengan ribuan hujaman batu. Bukan cuma tatapan-tatapan dan nyinyiran-nyinyiran yang sedang menghujam dia saat itu, detik itu. Tetapi dia akan berhadapan dengan ribuan batu yang melayang ke tubuhnya, dan tidak sampai hari itu selesai. Dia yakin bahwa dia sudah akan jadi almarhumah, sudah tidak ada lagi. Mungkin beberapa saudara menghadapi realita hidup seperti itu hari ini. Mungkin masalahmu adalah dosa, dan kau takut sekali. Takut bukan cuma takut neraka, tetapi kau takut dipermalukan, aib. Atau mungkin masalahmu adalah masalah ekonomi atau sakit penyakit yang membuat kau sepertinya sedang siap-siap kehilangan harapan karena bentar lagi pasti kelar. Saya pasti selesai, habis saya hari ini. Beberapa orang suka ngomong gini kalau situasinya parah seperti perempuan ini, suka ngomong gini. Saya suka dengar mereka ngomong gini. Mungkin Anda termasuk orang yang berkata, mati dah gua, mati dah, habis dah. Saudaraku, words have power. Perkataan itu punya kuasa. Apa yang Anda katakan tidak pernah tinggal diam. Dia punya efek buat orang yang mendengar, dia punya efek untuk orang yang memperkatakan. Sebab itu hati-hati dengan respon kita saat kita berada dalam situasi genting seperti perempuan ini. Saya membaca berkali-kali bagian Alkitab ini dan tidak ada dicatat bahwa perempuan itu ngeluh, perempuan itu berteriak-teriak, memaki-maki, tidak ada. Yang ada adalah makian dari orang-orang yang merasa dirinya paling religius. Paling religius. Ayat 4 berkata gini, Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, atau bahasa Indonesia ya guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kebayang ya saudara deg-degannya ya. Ya, mungkin ada beberapa saudara merasa gini, saya lebih baik dari perempuan ini, saya lebih suci. Sebetulnya seringkali kita
nggak usah ngomong saudara lah. Saya atau kita semua teman-teman di sini bisa berkata gitu sebetulnya bukan karena kita lebih baik atau lebih suci. Cuma gara-gara kita nggak ketahuan aja. Benar nggak, Brother Jim? Hari ini kalau Tuhan buka-bukaan, ya itu kan Anda tahu kasus yang sedang viral. Kebetulan videonya dia terkuak. Lantas ada seorang tokoh juga, tokoh politik yang jalur Twitternya nge-tweet, nge-like satu akun seks terkuak, jadi dipermalukan publik. Pasti merasa ketakutan, sama seperti perempuan ini. Buat Anda yang tidak dipermalukan, jangan merasa aman dulu. Tetapi dalam ketidakamananmu, dalam ketakutanmu, dalam kegelisahanmu hari ini, saya rindu Anda bertahan sampai selesai, karena Anda akan sangat diberkati oleh apa yang Yesus lakukan terhadap perempuan ini. Ayat 5. Orang-orang religius ini kembali berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi dirajam, saudara ya. Menurut hukum Taurat Musa, perempuan ini harapannya harus berhenti, harapannya harus kita cabut, dan nyawanya harus tuntas selesai hari ini. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka ngetes Yesus, saudara. Mereka mengatakan hal itu, ayat 6, ini kelihatan nih niatnya. Orang-orang ini, saudara ya, gini saudara, orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan itu, hatinya itu nggak nyinyir. Hatinya itu nggak suka nyoba-nyobain orang, ngetes orang gitu loh. Karena kita sadar bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita bisa memandang orang lain dengan cara pandang Tuhan Yesus kepada kita. Sama seperti cara pandang Tuhan Yesus kepada perempuan itu, dengan penuh belas kasihan. Tetapi orang-orang yang rohani, yang religius seringkali menatap kita dengan mata yang menghakimi dan ingin mencabut semua harapan kita. Kalau contoh misalkan, mungkin masalahmu bukan kedapatan berdosa atau berzina. Mungkin masalahmu ekonomi. Berapa banyak mungkin ada orang-orang religius di sekitarmu yang berkata, ini pasti karena kamu ada dosa, kamu kena kutuk, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, kamu kurang berdoa. Fokusnya pada mempersalahkan, fokusnya pada masalahnya bahkan, dan bukan pada solusi bagaimana saya bisa menolong kawan saya ini. Itu bedanya orang rohani dengan orang religius. Orang yang rohani tahu bahwa rohnya ini hidup hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang agamawi semangatnya adalah semangat rajam. Semangatnya ada semangat bakar, semangatnya ada semangat intimidasi. Intimidasi adalah roh yang sangat powerful, yang bukan cuma bisa mengkerdilkan iman, merampas sukacita, menghancurkan hubungan, menghancurkan impian, tetapi bisa membunuh, bukan cuma membunuh harapan, tapi membunuh nyawa. Bukankah banyak orang yang mati hari ini bukan karena penyakitnya, tetapi karena intimidasinya? Bukan cuma karena vonis dokter yang dia terima, tetapi karena penghakiman masyarakat. Stigma yang diberikan masyarakat, tuh kena COVID tuh kena AIDS tuh, atau apapun lah. Tuh, lihat, bangkrut usahanya, pasti kena kutuk. Orang menderita bukan cuma karena penderitanya itu sendiri seringkali, tetapi karena penghakiman, stigma yang diberikan oleh roh intimidasi yang muncul dari orang-orang yang seharusnya religius, tetapi cuma agamawi ternyata. Sama aja sih religius dan agamawi. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, lihat. Yesus dites, saudara. Yesus dites supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Perhatikan apa respon Yesus. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka menghadapkan hukum Taurat Musa di hadapan seorang berdosa, seorang perempuan yang mungkin tidak berpakaian lengkap, dalam keadaan panik, tegang, stres, cemas, malu, dan ketakutan. Ketakutan itu pasti masa beringas. Kalau Anda tahu, saudara, orang-orang Yahudi ini, ahli Taurat ini, orang Farisi ini, jubahnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang, mereka bawa mungkin segala pentungan, segala macam, batu sudah dikumpulkan. Nanti kalau Anda lihat ya, mereka sebetulnya sudah siap menghabisi perempuan ini. Mungkin itu perasaanmu hari ini ketika engkau dihakimi, ketika engkau diintimidasi dan katakan,
kena COVID ya, pasti ada celah, pasti bikin dosa. Atau oh kamu orang berdosa ya, matilah kamu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus menarik. Yesus pada ayat 6 ketika orang-orang ini malah memaparkan hukum Musa kepada Yesus, seolah-olah Yesus tidak tahu hukum Musa, Yesus malah jongkok, Yesus nunduk lalu mulai menulis dengan jarinya di tanah. Ini kan jadi pertanyaan, Yesus itu nulis apa? Satu, Yesus nulis apa? Terus ngapain nulis di tanah? Kenapa tidak tulis di papan tulis? Atau mungkin kalau Ica di handphone, saudara ya. Brother Jim mungkin karena guru di papan tulis. Kenapa di tanah dan apa yang Yesus tulis? Saya dapat hikmat begini, saudara. Kalau sampai apa yang Yesus tulis itu penting, pasti deh. Sama seperti Roh Kudus menggerakkan Yohanes untuk mencatat kisah ini, pasti Roh Kudus juga menggerakkan Yohanes atau siapapun untuk mencatat apa yang Yesus tulis di Alkitab. Tapi nyatanya Alkitab tidak mencatat. Alkitab tidak menceritakan kepada kita, tidak menjelaskan kepada kita apa yang Yesus tulis. Jadi, yang penting ternyata bukan tulisan Yesusnya. Yang penting adalah actionnya. Kenapa Yesus, sementara orang sedang menuding, sedang memfitnah, sedang mengintimidasi, sedang memupuskan, sedang merampas harapan si perempuan ini, Yesus malah seolah-olah tidak peduli, jongkok dan nulis. Itu yang penting. Pernah dengar istilah gini nggak, saudara? Action speaks louder. Ini apa yang Yesus lakukan lebih kuat bunyinya daripada apa yang Yesus tulis. Ayat 7 lanjutnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Seolah-olah Yesus nggak menghiraukan perkataan mereka. Mereka memaparkan hukum Taurat untuk menghakimi perempuan ini, untuk merampas harapan dari perempuan ini, untuk membuat Yesus memvonis mati perempuan itu hari ini. Tetapi Yesus malah menjongkok, tidak mempedulikan segala hardikan mereka, segala intimidasi mereka, segala sumpah serapah mereka. Kalau hari ini, tahun ini, segala nyinyiran mereka. Sudah terlalu banyak orang nyinyir, saudara. Dosa nambah-nambahin nyinyiran. Nyinyiran tidak membawa faedah buat siapapun. Jangan Anda pikir ketika Anda nyinyir, baik lewat lisan maupun lewat tulisan, di media sosial atau dimanapun, ada orang yang senang bacanya. Enggak. Orang tidak akan berespon terhadap nyinyiranmu. Yang ada orang benci dengan nyinyiranmu. Dan kau pun tidak diberkati oleh nyinyiranmu. Tahu nggak kenapa Yesus jongkok? Satu, buat saya Yesus nggak suka. Yesus nggak suka dengan orang nyinyir. Yesus nggak suka dengan perkataan hujaman, makian, dengan segala hardikan. Karena fokus Yesus nggak ke situ. Betul wanita ini berbuat salah, bahkan bukan cuma kesalahan, tetapi sebuah dosa besar. Perzinahan. Tetapi apa fokus Yesus ke jinahnya? Apakah fokus Yesus ke masalahnya? Atau bahkan ke hukum rajamnya? Yesus diam, Yesus jongkok, Yesus nulis. Seolah-olah kamu mau ngomong apa kek tentang orang ini, bodoh amat. Lalu Yesus mulai jongkok dan menulis. Yesus nggak suka. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan berpikir bahwa ketika Anda memperkatakan intimidasi atau nyinyiran buat orang lain, bahkan terutama buat dirimu sendiri, Tuhan suka. Sama sekali enggak. Be careful with what you say. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Saya tahu kondisi ini berat. Kita semua ngalaminya kok. Setelah setahun lalu dan masuk tahun baru ini pun pandemi ini belum usai. Tetapi saya mau yakinkan saudara, mungkin Anda sudah menyadarinya, cuma kadang butuh trigger sih. Banyak orang suka nggak sadar. Apakah dengan kau berkata-kata negatif, dengan kau sumpah serapah, maka penyakitmu sembuh, ekonomimu pulih, rumah tanggamu pulih, anak-anakmu bisa pulang, orang yang kau kasih bertobat? Enggak kan? Apakah keadaanmu jadi lebih baik? Saya ngalami, saudara, waktu saya sakitnya aneh-aneh lagi dulu. Saya punya pilihan loh, mau mengutuki sakitku, mengutuki diriku, mengutuki hari kelahiranku seperti yang dilakukan Ayub. Orang lahir kok bukannya
nyanyi selamat ulang tahun mengutuki hari kelahiran? Atau saya mau memperkatakan yang baik? Gini loh saudara, orang yang di sekitarmu sebetulnya nggak jahat-jahat amat kok. Ketika orang sudah mulai empati sama situasimu, sama kondisimu, entah engkau sakit atau dalam hubungan yang berdosa, atau dalam kegagalan ekonomi atau rumah tangga atau apapun, saya nggak tahu masalahmu apa. Dan ketika orang sudah mulai empati dan mulai berdoa dan mulai memikirkan solusi, dan Anda mulai nyinyir terhadap orang yang peduli dan nyinyir terhadap dirimu sendiri, that hurts them. Itu melukai mereka loh. Itu menyakiti mereka yang sedang peduli kepadamu. Saya terima permohonan doa salah satunya begitu, tanpa menyebut nama ya. Ada satu keluarga yang mengirimkan pokok doa yang sama. Satu keluarga sakit COVID. Si ibu berangsur sembuh, anaknya juga sembuh total, suaminya belum. Apa yang dilakukan suaminya? Marah, memarahi situasi, dan memarahi anak sebagai penyebab COVID. Saya pikir COVID itu bisa datang dari mana saja loh. Anak sembuh itu harusnya disyukuri. Anak sembuh dinyinyiri, dan dia marah-marah. Maaf ya saudara ya. Dan ketika orang ini marah-marah, keadaannya tidak menjadi lebih sehat. Malah kemudian sekarang pakai tabung oksigen. Satu ayat dalam kitab Amsal berkata gini, kita akan memakan buah dari apa yang kita katakan. Hidup orang dikenyangkan, perut orang dikenyangkan oleh perkataannya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita perkatakan itu yang akan kita makan. This is so powerful and this is so true, karena ini firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus nggak suka dengan perkataan model gini. Stop berkata negatif. Stop mengutuki dirimu. Dan stop mengutuki orang lain yang kau tahu sedang jatuh. Nggak perlu kau timpa dia dengan tangga. Jangan. Apa yang orang, contoh nih, misalkan Anda waktu kecil pernah jatuh ke got. Saya nggak tahu, kalau saya pernah, saya sering jatuh ke got. Kalau Anda jatuh ke got, apa yang Anda butuhkan? Teman-temanmu mentertawakanmu, orang bilang, tuh kan kamu jatuh ke got. Nggak perlu dikasih tahu, kita juga tahu kita lagi jatuh di got. Kadang kan orang gitu, sudah jatuh, tuh kan ekonomimu hancur, tuh kan rumah tanggamu berantakan, tuh kan kamu berdosa, tuh kan sakit. Orangnya udah tahu kok, nggak perlu dituding kok. Kalau Anda jatuh ke got, yang Anda butuhkan apa? Uluran tangan, bukan? Saya nggak butuh 1000 teman datang mengolok saya. Saya butuh satu orang asing saja. One strangers yang ulurkan tangannya berkata, nak, naik nak. Seorang paman atau seorang om yang baik, atau seorang hansip atau satpam yang lewat, yang mengulurkan tangan dan mengangkat saya keluar. Tahu nggak? Tuhan tuh hari ini sedang mengulurkan tangan padamu. Tangan Tuhan sedang terlurur padamu, sebab itu berhenti mengutuki dirimu seperti Tuhan tidak peduli pada perkataan ahli-ahli Taurat itu. Hardikan nyinyiran ahli Taurat itu. Tuhan juga sebetulnya nggak suka dengan perkataan negatifmu. Dan yang berikutnya yang lebih penting adalah gini. Bukan apa yang ditulis, tapi kenapa Yesus nulis. Maaf, saya agak harus sedikit menjelaskan gini. Tadi di ayat tadi ditulis begini, Yesus menulis dengan jarinya di tanah, di ayat 6. Sebetulnya terjemahan ini harusnya bukan tanah, karena kata yang dipakai adalah itu tidak serta-merta diterjemahkan tanah. Tetapi kalau Alkitab King James terjemahkan bukan dirt, bukan dust, bukan soil, tetapi ground. Nah, ground ini ya teman-teman, Anda sedang berpijak di ground, Anda sedang berpijak di lantai. Dan tadi di ayat 2 kita baca bahwa kejadian terjadi di Bait Allah. Nah, coba mikir saudara. Berarti yang sedang dipijak sama Yesus itu tanah bukan? Ya jelas bukan. Saya tidak tahu lantainya marmer atau batu atau apa, yang jelas lantai. Ground, tempat berpijak. Sekarang coba ingat saudara. Mereka memaparkan hukum Taurat dengan nyinyiran kepada Yesus dengan tujuan merampas harapan hidup dari si perempuan itu. Yesus membalikkan hukum Taurat kepada mereka dan berkata, kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, ayo silakan rajam. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan buat orang yang sanggup memenuhi seluruh hukum Taurat. Lalu Yesus jongkok lagi dan menulis. Sebetulnya Yesus lagi ngasih lihat apa sih? Yesus lagi ngasih lihat gini,
yang ngasih ke Musa hukum Taurat itu di atas Gunung Sinai. Kalau Anda pernah baca dan pernah nonton filmnya, ada jari-jari Allah menulis di atas 2 loh batu itu saya. Bukankah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah sendiri? Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Kamu kutip hukum Musa yang Musa terima dari Allah di atas Gunung Sinai, saya yang nulis. Dan bukan huruf-huruf mati, bukan hukum Taurat, bukan peraturan-peraturan agama mati. I'm the living word itself. Akulah firman hidup itu sendiri. Wow. Mereka nggak sadar mereka sedang berhadapan dengan siapa. Mereka sedang berhadapan dengan pencipta langit bumi yang Musa saja tidak berani melihat, tidak sanggup menatap. Karena jari jemarinya saja sudah berkilau, saudara, untuk menulis di hukum Taurat. Tetapi hari itu dia jongkok dan sedang mengajar mereka bahwa kamu kutip hukum Taurat, kamu sedang berurusan dengan si penulis hukum Taurat. Dan lihat apa respon saya terhadap wanita pezina ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tadi rame loh, penuh dengan orang religius. Hari itu, wah, mereka siap mengadakan bukan cuma sidang agama, tapi ladang pembantaian. Rajam, bakar, ini kafir. Ini orang berdosa. Ini pasti ada kutuk. Tetapi satu perkataan Yesus saja menyadarkan para orang-orang religius itu siapa dirinya mereka. Kalau ada orang ngaku religius, ngaku agamawi, tokoh agama, atau saya nggak ngomong orang per orang ya. Ini cermin ke saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemuka agama, sebagai rohaniwan. Kalau kita berhadapan dengan, bukan cuma dengan hukum Allah, tetapi dengan Allah sendiri yang membuat hukum, kita jadi ketemu cermin yang gede banget, dan mulai sadar bahwa ketika kita mengutuki jerawat di muka orang, muka kita aja penuh dengan comberan. Kita ini siapa? Sebab itu Indonesia harus pulih dari nyinyiran. Indonesia harus pulih dari perkataan-perkataan marah, yang penuh kemarahan, penuh kebencian yang memecah belah, termasuk gereja Tuhan, termasuk orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau rekan-rekan hamba Tuhan, kalau Anda khotbah isinya nyinyir doang, isinya penghakiman doang, siapa yang bisa tertolong? Jiwa-jiwa yang terhilang itu butuh pertolongan uluran tanganmu. Orang yang susah itu butuh pertolonganmu. Indonesia yang lagi sakit ini dan dunia yang lagi sakit ini butuh uluran tanganmu. Engkau punya Injil, engkau punya Yesus Kristus. Kenapa kau tawarkan palu hakim kepada mereka dan bukan tawarkan roti hidup, air hidup itu, Kristus itu sendiri kepada mereka? Yuk, udah terlalu banyak orang nyinyir. Satu perkataan Yesus mematahkan bukan cuma nyinyiran, mematahkan keangkuhan mereka dan membuat mereka sadar siapa mereka. Satu persatu mulai ngelampar batunya dan mulai mundur teratur. Saudara, nggak usah nuduh siapa-siapa. Saya termasuk orang paling nyinyir lah. Merasa diri paling benar. Enak loh. Enak ya. Brother Jim, Ica, Yos, Jose, kalau kita ngomongin orang yang kita tahu ada salahnya, kayaknya enak ya. Kayaknya bisa percakapan bisa berlangsung 3 jam. Kalau perlu disertai kopi dan roti dan segala macam. Dan nggak ada selesai-selesainya itu. Kalau ngomongin kesalahan orang. Itu kalau bahasa hari ini apa namanya? Julid ya. Ya, julid ya. Yuk orang Kristen, anak Tuhan, berhenti julid yuk. Karena hari ini engkau disadarkan oleh Yesus loh. Saya, si pembuat hukum Taurat, memutuskan bahwa harapan belum pupus dari si wanita pezina ini. Dan saya menyadarkan kepada kamu, di mata saya, kamu juga orang berdosa kok. Saya itu berhadapan dengan bagian Alkitab ini disadarkan loh bahwa we are only saved by grace loh. Semua kita diselamatkan oleh kasih karunia. Hukum agama siapa yang sanggup bisa penuhi? Orang yang hidup dalam dosa bukan cuma butuh dikhotbahi, tetapi butuh untuk diampuni dan dikeluarkan dari dosanya. Karena yang membunuh dia bukan neraka, yang membunuh dia adalah perbuatan dosanya. Bagaimana orang bisa berhenti dosa
kalau dia tidak disadarkan dan tidak tahu bahwa pengampunan tersedia buat orang yang mau meninggalkan dosa. Pengampunan tersedia. Harapan tersedia. Hope is available to you. Bukan cuma untuk masalah dosamu, tetapi untuk keadaanmu. Perempuan ini bukan cuma berhadapan dengan ancaman neraka, bukan cuma berhadapan dengan ancaman rajam. Dia berhadapan kalaupun dia tidak mati hari itu, dia berhadapan dengan hukuman sosial yang pasti berdampak ke dalam segala sektor hidupnya, termasuk sektor ekonomi. Siapa yang mau pekerjakan karyawan model begini yang dihakimi oleh semua ahli Taurat orang Farisi? Siapa? Nggak ada. Tetapi apakah Yesus merampas harapan dari perempuan ini hari itu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ayat 9 berkata, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya. Masalah tidak boleh membuat Anda lari dari realita, dan masalah tidak boleh membuat Anda lari dari Tuhan. Hari ini saya tahu ada banyak orang memutuskan, udah nggak Yesus-Yesusan deh, udah nggak Tuhan-Tuhanan deh, udah nggak gereja-gerejaan deh. Mana Tuhan? Kok saya nggak ditolong? Kawan, beresponlah benar. Sekalipun Tuhan kelihatannya berlambat-lambat, tetapi ketahuilah pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang kau harus lakukan adalah seperti yang dilakukan perempuan ini. Tetap di tempatmu. Jangan gerak. Jangan bergerak kalau Tuhan gak suruh. Jangan kabur kemanapun yang Tuhan tidak utus. Tetap miliki respon yang benar. Jangan tergesa-gesa. Jangan jadi orang yang impulsif lalu berkata, cerai berhenti kerjalah, tinggalkan ladang Tuhan lah, tinggalkan panggilan lah, tinggalkan istri lah, tinggalkan anak lah, tinggalkan suami lah. Jangan. Stay in your place. Hope is coming. Help is coming. Saya tahu saya sedang menatap beberapa orang yang hampir putus harapan. Saya mau berkata kepadamu hari ini, hati-hati dengan apa yang sedang kau pikirkan untuk kau lakukan. Hati-hati betul. Don't do it. Don't do it, my friend. Jangan lakukan itu. Stay in your place. Stay where you are, near to Jesus. Seperti perempuan ini, tetap dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena waktu dia bertahan dengan Yesus, semua nyinyiran itu, semua halangan itu, semua distorsi itu, semua distraction itu disingkirkan Yesus satu persatu. Sehingga ketika dia memandang sekitar, dia tidak lihat lagi masalah, dia tidak lihat lagi intimidasi, dia tidak lihat lagi nyinyiran, dia tidak lihat lagi penghakiman. Yang dia lihat adalah sang harapan itu sendiri. It's only between her and Jesus. Tinggal antara dia dan Yesus. Saya dan kawan-kawan tidak selalu bisa ada untukmu. Tetapi kalau engkau bertahan di hati Tuhan, di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan, satu persatu segala pikiranmu yang kalut itu, segala penglihatanmu yang gelap itu, satu persatu akan dicabut dari Tuhan. Segala nyinyiran, segala orang-orang yang membencimu, orang-orang yang plot jahat, yang jahat terhadapmu, bahkan termasuk nih buat rumah-rumah tangga, orang-orang yang mengkhianati pernikahanmu, orang-orang yang merusak rumah tanggamu, orang-orang merusak ekonomimu, satu persatu akan Tuhan cabut. Satu persatu meninggalkan perempuan ini. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapakah lawan kita? 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, kau tetap teguh berdiri. Kenapa? Karena kau berdiri dekat Tuhan. Berdirilah dekatku, kata firman Tuhan pada Raja Daud, sampai kutaklukkan semua musuh-musuhmu di bawah kakimu. Yuk, tetap sama Tuhan yuk. Ini tahun pengharapan. Tetap berharap sama Tuhan. Sebab pengharapan tidak mengecewakan, kata Alkitab. Berikutnya, apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Satu perkataan dari Yesus membuat semua penghakiman, semua intimidasi, semua omongan jelek orang, semua perkara, semua rancangan jahat manusia bubar, berantakan. Di mana mereka? Tidak ada kan? Kata Tuhan. Di mana mereka? Kamu harusnya hari ini mati kan? Harusnya hari ini kamu dipermalukan kan? Lihat, saya Rabi yang terpandang. Orang belum tahu aja saya Al-Masih, saya Kristus Yesus, saya Mesias.
Sementara orang pikir saya seorang rabi yang penuh kuasa yang melakukan mujizat. Orang selalu cari saya berbondong-bondong. Saya, kata Yesus dengan segala reputasi sosial yang dipertaruhkan. Saya hari ini berada bersamamu. Saya dekat denganmu. Saya tidak meninggalkanmu. Begitu juga Yesus berkata padamu, I'm near you, I'm here with you. You are not alone. Amen. Kamu tidak sendiri. Aku tidak lari. Mungkin orang yang kau kasih bisa lari. Mungkin orang yang kau harapkan lari. Mungkin teman-teman, sahabat, semua lari meninggalkanmu. Aku tidak, kata Yesus. Aku di sini. Mana mereka? Nggak ada. Aku tidak. I'm here with you. Wow. Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Ayat 11, jawab perempuan itu. Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hope is restored. Tadi beberapa jam, beberapa menit sebelumnya, sepertinya hope is gone. Harapan hilang. Habis. Gua habis nih, kata perempuan WTS itu. Habis deh. Saya tidak tahu dia WTS atau bukan WTS yang kebetulan kedapatan sedang berbuat dosa zina. Tapi pasti dia berkata ini, no hope. Mati saya. Malu saya, hancur saya, selesai saya. Tetapi satu perkataan Yesus berkata, aku tidak menghukum kau. Suddenly, hope restored. Suddenly, hope returns. Tiba-tiba pengharapan itu kembali. Tiba-tiba pengharapan yang hilang itu dipulihkan. I don't know how dark it is. Saya tidak peduli how bleak is your condition is, your situation is. Saya tidak peduli betapa gelap, betapa pekatnya situasi yang kau hadapi. Kalau kau memilih untuk I will stay near Jesus, my Lord and Savior. Saya akan tetap berdiri teguh, lekat dengan Tuhan saya. Yes, I'm not perfect because He is perfect. And in His perfection, I will enjoy His peace. Dalam kesempurnaannya aku akan menikmati damainya. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum kau. Suddenly, pengharapan itu kembali. Satu penerimaan dari Yesus membuat 1000 penolakan manusia sirna. Sebab kalau Allah terima kita, apapun orang mau lakukan, apapun orang mau kata, tidak ada artinya apa-apa. Tangkap baik ini. Tangkap baik ini. No matter how bleak your situation is, tangan Tuhan hari ini terulur padamu. Tidak peduli seberapa gelap, tangan Tuhan terulur. Toh Anda masih nonton kebaktian ini, masih ikut kebaktian ini di tahun ini kan? Belum mati kan? Berarti harapanmu masih ada. Buat Anda yang dari tadi nonton dan Anda tahu Anda hidup dalam dosa dan Anda merasakan damai semu dengan berkata gini, syukur saya nggak ketahuan, syukur dosa saya orang nggak tahu, syukur saya tidak terekspos. Itu damai semu. Hati-hati. Karena pengampunan, karena pengharapan dikembalikan kepada wanita ini bukan dengan tanpa catatan. Pengharapan dikembalikan kepada wanita ini. Dignity restored, hope returns, dengan catatan pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa? Karena semua pesta ada akhirnya. Bukan cuma kita berharap pandemi berakhir. Dunia ini akan berakhir dengan atau tanpa pandemi. Oke, mungkin dunia belum berakhir. Hidupmu akan berakhir. Ada atau tidak ada pandemi. Anda bisa mati, saya bisa mati kapan saja. Sebab itu jangan bertahan di damai semu. Kalau hari ini kau dengarkan firman Tuhan ini, anggaplah ini sebagai kemurahan Tuhan untuk memperingatkanmu. Lihat, aku masih sabar denganmu, aku masih kasih kau nyawa supaya engkau bisa bertobat dan berubah. Karena dalam peristiwa lain, ketika Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus kasih warning yang sama plus catatan. Yesus bilang gini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi padamu yang lebih buruk. Bukankah masalah kita hari ini sudah buruk banget? Dan beberapa Anda terjebak dalam masalah, saya tidak tahu masalah apa, termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah rumah tangga atau masalah kesehatan, diakibatkan oleh dosa. Bukan cuma karena salah keputusan atau mismanagement, karena dosa. Dan mujizat masih terjadi, saya percaya 1000%.
Tetapi kalau Anda hanya mengandalkan mujizat, setelah sakitmu dicabut, setelah ekonomimu dipulihkan, setelah segalanya dipulihkan, Anda masih berdosa, Anda tetap akan binasa. Sebab itu jangan sia-siakan tahun ini Anda masih bernafas, Anda masih ada. Buat mereka yang sudah mati, yang mati dalam Tuhan, saya mau bilang gini, tangkap baik. Yang mati dalam Tuhan, yang hidup benar, sungguh-sungguh mengalami pengampunan dan hidup dalam pengampunan Tuhan, berarti mahkota mereka sudah selesai, sudah tersedia, tugas mereka sudah usai, dan mereka sekarang sudah istirahat di surga, menikmati segala upah dan jerih payah mereka. Dan buat mereka yang meninggal dalam dosa, sebagai hamba Tuhan, saya harus ngomong jujur. I'm not gonna sugarcoat this. Mereka yang sudah tidak ada hari ini, baik karena COVID maupun bukan karena COVID, kalau mereka mati dalam dosa, mereka sudah binasa. Kok Anda tahu Anda berdosa tapi masih hidup? Tuhan masih sabar denganmu. Buat yang lain yang sudah tidak ada tetapi hidup dalam dosa, kesabaran Tuhan sudah selesai. Pengharapan Tuhan sudah selesai. Tetapi buat engkau yang mendengar suara kami hari ini, suara Tuhan hari ini, pengharapan tersedia. Yuk bertobat. Yuk bertobat. Yuk bertobat. Yuk bertobat. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. Putuskan hari ini, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari worship team sama-sama. Saudara yang di rumah, angkat suaramu, katakan, Tuhan ku percaya. Tangkap tangan yang terulur itu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tangan-Mu menjaga. Percaya, katakan dengan iman. Katakan sama-sama. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh, Dia tidak pernah biarkan orang yang berharap sama Dia. Tuhan ku percaya, kami percaya padamu. Janji-Mu setia. Kami melayani, hamba melayani Tuhan yang setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kalau kau masih hidup, bilang sama-sama, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Satukan hati. Saya akan berdoa buat setiap pokok doa yang sudah masuk, baik lewat nomor-nomor yang ada di layar saudara maupun lewat kolom-kolom komentar atau lewat portal media sosial gereja kami. Dan bersama-sama saudara yang sedang ibadah, yuk kita satukan hati. Bapa, dalam nama Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu, mereka yang hari ini terpuruk karena masalah, karena penyakit, karena beban hidup yang berat, karena pandemi, karena COVID, dan terutama karena dosa. Kami percaya kalau tahun ini, hari ini, detik ini, jam ini, kami masih ada, masih bernafas. Itu berarti Tuhan belum selesai dengan kami. Masih ada yang Tuhan mau kerjakan, dan masih ada yang harus kami kerjakan buat Tuhan. Salah satunya hari ini Tuhan, yang kami mau segera kerjakan. Kami mau kerjakan pertobatan, kami gak mau tunda lagi. Kami mau mengalami penerimaan Tuhan seperti yang dialami wanita perzina itu, yang harapannya harusnya pupus, harapannya harusnya hilang, tetapi dikembalikan. You restore her hope, you restored her hope, and you can restore our hope. Kau bisa kembalikan harapan kami semua. Tuhan, aku berdoa buat setiap yang menyaksikan tayangan ini,
buat rumah-rumah tangga yang rusak. Ada satu ibu yang ditinggal suami sementara engkau baru saja mengalami keguguran. Jangan putus harap. Jangan bunuh diri. Jangan pergi ke dukun. Jangan cari jalan pintas. Seperti wanita pezina ini. Kalau kau bukan pezina, yang pezina suamimu, tetap lekat dengan Tuhan. Tuhan sanggup berperkara dengan suamimu. Kami sepakat dalam nama Yesus, suami yang meninggalkan ibu ini, kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Seret dia pulang. Baik dengan cara halus, kalau perlu cara kasar, apapun yang kau mau lakukan supaya jiwanya selamat dan supaya pernikahan ini pulih. Kau yang sedang terpuruk karena masalah ekonomi, tangan Tuhan terulur. Kau merasa seperti satu domba yang hilang itu. Kau lari jauh dari Tuhan dan kau jatuh dan kau berpikir Tuhan sudah gak peduli, Tuhan sudah gak care, Tuhan sudah gak sanggup menolong. Hei, Alkitab saya catat bahwa Yesus, gembala yang baik, meninggalkan 99 domba itu demi satu domba yang merasa sudah tidak bisa ditolong di dalam jurang. Tetapi tangan sang gembala agung itu terulur supaya domba yang satu yang merasa sendiri, yang merasa sepi, yang merasa ditinggalkan, yang merasa terhilang, yang merasa tidak tertolong itu bisa digendongnya pulang. Maka engkau pun ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini pertolongan tersedia. Hari ini pengharapan kembali. Hope restored. Hope returns. Pengharapan dikembalikan dalam hidupmu. Tuhan akan buat kepadamu yang tidak masuk akal. Buat sahabat-sahabat yang terbaring sakit, aku perkatakan tidak ada untimely death buatmu. Kalau engkau mau berperkara dengan Tuhan, engkau yang sedang mengerjakan kehendak Tuhan, engkau yang sedang mengerjakan misi Tuhan, tidak ada untimely death. Kalau tugasmu belum selesai, kau tidak akan mati karena sakit apapun, termasuk COVID. Kalau kau sudah selesai, I envy you. Berarti mahkotamu sudah tersedia. Kalau engkau masih hidup dalam dosa dan engkau masih melek hari ini, Tuhan belum selesai denganmu. Jangan tunggu sampai yang lebih parah terjadi. Jangan tunggu sampai aib terkuak. Jangan tunggu sampai engkau dipermalukan. Hari ini pengampunan tersedia. Datang sama Yesus. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tinggalkan, saya benci dosaku. Saya tinggalkan dosaku hari ini. Saya masih bernyawa karena Tuhan belum selesai dengan saya. Ampuni saya Tuhan. Kembalikan hidup saya dekat denganmu. Aku mau menghabiskan sisa umur hidupku bukan dalam kubangan dosa, tetapi dalam kasih karunia. Pengampunan turun atasmu kawan. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Tetap melekat dengan Dia, karena mujizat yang lebih besar masih terjadi. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sama-sama katakan, semua yang di sini, semua yang di rumah, sama-sama katakan, Tuhan ku percaya. Amin Tuhan, amin. Tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Terima mujizat dari Tuhan. Tuhanku, terima pertolongan Tuhan. Terima pintu yang dibuka dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Terima harapan yang baru. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Katakan, tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap kirimkan permohonan doa saudara. Saya masih menantikan permohonan doa itu biar masuk terus. Kami akan terus berdoa untuk permohonan doa saudara. Dan sebelum saudara memberikan persembahan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Brother Jim akan pimpin kita dalam doa.
Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pengharapan yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami mau meresponinya dengan kami memberikan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami memberi persembahan juga sebagai bukti kami berserah kepadamu yang adalah pengharapan kami yang pasti. Jadi kami tabur, kami percaya bahwa pengharapan di dalam Engkau ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan dari segala berkat yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan, boleh melihat pengharapan dengan kami menabur di tempat di mana kami bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini sambil kita memberi dengan syukur dan sukacita. Katakan bahwa biar bumi akan berlalu, segalanya boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap menjadi jaminan bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la, saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la-la-la, sya-la-la-la-la, saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba dari Kristus Yesus yang kulayani dengan hati nurani yang murni, berkata, demi nama Yesus Kristus yang kami layani, hope is restored, hope is returned to your life. Harapan dikembalikan dalam hidupmu, harapan dipulihkan dalam hidupmu. Kau yang putus harapan kembali, kau yang putus asa hari ini, asa kembali, harapan kembali. Kau yang butuhkan kesembuhan, kau tidak akan mati sebelum umur yang ditetapkan Tuhan. Kau masih harus hidup, masih harus menghasilkan buah pertobatan, dan masih harus menghasilkan karya buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa, pertolongan, penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Kasih karunia-Nya mengantarkan engkau dari harapan kepada harapan, dari penggenapan kepada penggenapan, dan dalam apapun, dan di saat apapun, dan kemanapun, Tuhan Yesus dimuliakan lewat karya dan hidup saudara-saudara dan saya. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tetap melekat sama Tuhan. Amin.